Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Nur Azizah dari program studi Al-Ahwal Al-Syasiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas PTIQ Jakarta akan menjelaskan tentang salah satu materi dari Ulumul Quran yang berjudul ayat yang pertama kali turun, ayat yang terakhir kali turun, dan ayat yang turun secara tematik. Nah, kalian pasti penasaran kan dengan materinya? Untuk lebih jelasnya, ayo kita ke pembahasan pertama. Check it out. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ayat yang pertama kali turun. Ayat yang pertama kali turun terbagi atas 4 pendapat, yaitu yang pertama mengatakan bahwa ayat yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Pendapat yang pertama ini disandarkan pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah di Gua Hira. Lalu datanglah malaikat Jibril membawa kebenaran dan berkata, Iqra atau bacalah. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril memeluk beliau sampai merasa amat kepayahan. Setelah itu, malaikat Jibril kembali berkata, bacalah. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap mengatakan, aku tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril merangkul Rasulullah untuk yang kedua kalinya dan kembali berkata, bacalah. Tapi Nabi mengatakan, aku tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril kembali merangkul beliau dan akhirnya mengatakan, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan, sampai dengan apa yang tidak diketahuinya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa ayat yang pertama kali turun adalah Quran Surah Al-Mudaththir, yaitu pada ayat Ya Ayyuhal Mudaththir, yang artinya wahai orang-orang yang berselimut. Pendapat ini disandarkan pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari Gua Hira, lalu saat beliau sampai di rumah, Khadijah menyelimuti beliau. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa ayat yang pertama kali turun adalah Surah Al-Fatihah. Pendapat ini disandarkan karena surah Al-Fatihah adalah surah yang pertama kali turun secara lengkap. Pendapat yang keempat mengatakan bahwa ayat yang pertama kali turun adalah Bismillahirrahmanirrahim, karena basmalah selalu turun mendahului setiap surah. Nah, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu ayat yang terakhir kali turun. Ayat yang terakhir kali turun terbagi atas 9 pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa yang terakhir kali turun adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 278. Yang kedua mengatakan bahwa ayat yang terakhir kali turun adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 281. Yang ketiga mengatakan yang terakhir kali turun adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Yang keempat mengatakan yang terakhir kali turun adalah Quran Surah An-Nisa ayat 176. Yang kelima mengatakan bahwa ayat yang terakhir kali turun adalah Quran Surah At-Taubah ayat 128. Yang keenam mengatakan bahwa ayat yang terakhir kali turun adalah Quran Surah Al-Ma'idah. Yang ketujuh mengatakan bahwa yang terakhir kali turun adalah Quran Surah Ali Imran ayat 195. Yang kedelapan mengatakan bahwa yang terakhir kali turun adalah Quran Surah An-Nisa ayat 93. Dan yang terakhir mengatakan bahwa ayat yang terakhir kali turun adalah Quran Surah An-Nasr ayat 1. Nah, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya akan saya bahas yaitu ayat yang pertama kali turun secara tematik. Ayat yang pertama kali turun secara tematik terbagi atas 3, yaitu ayat yang pertama kali turun mengenai makanan yang terdiri dari Quran Surah Al-An'am ayat 145, Quran Surah An-Nahl ayat 114 sampai 115, Quran Surah Al-Baqarah ayat 173, dan Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Yang kedua,
Ayat yang pertama kali turun mengenai minuman, yang terdiri dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 219, Quran Surah An-Nisa ayat 43, dan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90-91. Yang ketiga, ayat yang pertama kali turun mengenai perang, yaitu Quran Surah Al-Hajj ayat 30. Nah, penjelasan yang terakhir yaitu manfaat dari pembahasan ini. Manfaat dari pembahasan ini yaitu menjelaskan perhatian yang diperoleh Al-Quran guna menjaganya dan menentukan ayat-ayatnya. Yang kedua, mengetahui rahasia syariat Islam relevan dengan sejarah perjalanan sumbernya yang pokok. Yang ketiga, dapat memilah yang nasikh dengan yang mansukh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dari video ini kita bisa sama-sama belajar lagi tentang pembahasan-pembahasan ulumul Quran. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.